Kedudukan, Sifat, dan Indonesia tahun 1945 ya. Saya akan tampilkan tayangan PowerPoint-nya. Tolong nanti ketika sudah tampil, kalian bilang ya, Pak udah kelihatan PowerPoint-nya gitu ya. Sambil kalian siapkan buku paketnya ya, nanti untuk baca-baca juga. Oke, sudah muncul atau belum tampilan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, 2 minggu yang lalu, atau minggu kemarin ya kalau nggak salah, minggu kemarin itu eh, saya nyuruh kalian gitu ya untuk, sebentar teman kalian mau join nih. Oke, menyuruh kalian untuk melihat ya atau menyimak video yang saya upload di YouTube gitu ya. Karena itu eh, materi sebenarnya harus saya jelaskan ya, tapi karena kebetulan saya kemarin juga nggak sempat gitu, akhirnya saya membuat video saja dan saya upload di YouTube ya. Nah, saya harap kalian sudah menyimak video yang saya upload itu ya, karena akan nyambung nih materinya sama yang sekarang ya, tentang kedudukan, fungsi, dan sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, oke. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas ya? Dengar. Jelas ya? Oke. Nanti kalau ada yang mau nanya ya, kalau ada yang mau nanya silakan nyalakan mic-nya ya. Oke. Eh, Tujuan pembelajaran kalian hari ini ya ada 3 ya. Yang pertama, kalian bisa memahami kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Yang kedua, kalian bisa memahami fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, kalian bisa memahami sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Oke, setelah minggu lalu kalian lihat di YouTube, saya menjelaskan makna-makna dari setiap alinea pembukaan UUD 1945 ya. Betul ya? Betul ya. Jadi dari alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea 4 masing-masing memiliki dasar pemikirannya masing-masing ya, memiliki pokok pikirannya masing-masing. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya di materi kali ini. Nah, oke, kita sekarang melihat secara keseluruhan ya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini yang termasuk ke dalam sebuah konstitusi tertulis ya. Nah, kita tahu konstitusi itu terbagi 2 ya sebenarnya. Ada konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Nah, kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini termasuk ke dalam konstitusi yang tertulis ya, konstitusi yang tertulis ya, ada bentuknya, ada bukunya ya, bisa terlihat secara fisik. Nah, itu adalah konstitusi yang tertulis. Nah, kalau konstitusi yang tidak tertulis itu bentuknya adalah kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dari sebuah negara. Contohnya kayak kemarin ya, di bulan lalu tanggal 16 Agustus ya, kalau kalian menyimak berita atau nonton TV ya, nonton berita, itu Jokowi ya, Presiden Jokowi berpidato di depan legislatif ya, betul ya, dengan menggunakan pakaian adat Baduy ya. Pernah baca beritanya nggak? Nah, itu bulan lalu ya, 16 Agustus ya, itu merupakan sebuah konvensi ya, atau kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan sebuah negara. Nah, konvensi itu tidak termuat ya, tidak ada di dalam UUD 45 ya, tapi di luar dari itu karena bentuknya tidak tertulis ya, atau konvensi seperti itu. Nah, sekarang kita fokus ke kedudukannya nih ya. Kita lihat dari pembukaannya dulu ya. Pembukaan UUD 1945 ini itu sebenarnya terdiri dari sebuah narasi kesejarahan ya. Terus ada kedaulatan juga ya. Tujuan tertinggi dari sebuah negara ya, identitas nasional, dan di sini juga tidak luput dari yang namanya ketuhanan ya, berkenaan dengan Tuhan. Nah, kita bisa lihat narasi kesejarahan ini ya terlihat di dalam alinea pertama dan kedua.
dalam pembukaan. Ya, silakan kalau kalian punya buku UUD 45 dibuka buku UUD 45-nya ya. Itu di buku cetak juga ada kalau nggak salah ya. Coba dilihat di halaman 26 ya. Coba dilihat di halaman 26 ya, di situ ada teks pembukaan UUD 1945 ya, boleh disimak ya. Nah, di dalam alinea pertama dan kedua ini terlihat narasi kesejarahan ya. Terlebih lagi terlihat jelas di alinea kedua gitu ya. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita juga sebenarnya merefleksikan perjuangan bangsa kita gitu ya, yang dari datangnya bangsa penjajah gitu ya, sampai pada akhirnya bangsa Indonesia ini berhasil memperjuangkan nasibnya sendiri ya, menentukan arahnya mau kemana, yang akhirnya merdeka ya, seperti itu ya. Identitas kesejarahan ya, atau narasi kesejarahan terlihat di dalam alinea pertama dan kedua pembukaan UUD 1945 ya. Lalu kedaulatan ya, kedaulatan juga di sini terlihat ya di dalam alinea ke, ada yang tahu nggak kedaulatan ini terlihat di dalam alinea ke berapa dalam pembukaan UUD 45? Coba saya tanya kalian, untuk kedaulatan ya, kedaulatan ini berada di alinea keberapa dalam pembukaan UUD 4? Apa bunyinya? Apa bunyi kalimatnya kalau di situ menyatakan ada kedaulatan? Coba silakan dibaca. Atau kalian hafal boleh, silakan. Dibaca saja alinea keempat langsung semuanya. Kalimat mana yang menentukan kedaulatan suatu negara ya, kedaulatan bangsa Indonesia khususnya di dalam pembukaan UUD 45? Silakan dibaca. Ayo. Coba disimak. Pembukaannya disimak. Dilihat. Pembukaannya dilihat. Kalian harus baca, harus tahu. Coba. Di bagian mana kedaulatan itu tersirat ya, tercantum. Kalimatnya seperti apa di dalam alinea keempat? Tadi ada yang jawab di alinea keempat ya. Sekarang kalimatnya seperti apa? Narasi kedaulatan itu. Ayo, silakan. Ada yang jawab nih. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Stop. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bangsa kita berarti memiliki kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, sistemnya demokrasi. Terlihat di dalam pembukaan UUD 45, tepatnya di alinea ke-4. Bentuk kita adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang memegang peranan penting di dalam bangsa Indonesia. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu. Lalu tujuan tertinggi. Ya, tujuan tertinggi bangsa Indonesia juga terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Ada yang tahu nggak alinea keberapa? Tujuan tertinggi bangsa Indonesia, ayo. Termuat juga di dalam pembukaan UUD 1945. Ada yang tahu nggak di alinea keberapa? Alinea keberapa? Ayo. Disimak pembukaan UUD 45-nya. Atau jangan-jangan kalian tuh belum hafal ya? Belum hafal pembukaan UUD 1945 nih. Ayo. Tujuan tertinggi terdapat di dalam alinea keberapa? Ayo, yang nggak ada yang jawab nih. Melindungi setiap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia. Ini yang jawab siapa nih? Dapat Pak. Apa? Coba diulang. Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus apa lagi? Sehubungan dengan itu, hal-hal yang wajib dilindungi yaitu semua komponen membentuk. Stop. Itu nggak ada di dalam naskah pembukaan UUD 45. Saya nanya yang ada di dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tertingginya dalam alinea keberapa?
Keempat, Pak. Bunyinya seperti apa? Ayo. Bunyinya seperti apa? Tujuan tertingginya itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus? Memajukan kesejahteraan umum, Terus? mencerdaskan kehidupan bangsa, Terus? dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Stop. kemerdekaan, perdamaian Stop. abadi, dan keadilan. Stop. Ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalian itu terlindungi oleh bangsa Indonesia gitu. Ya. Dan seluruh tumpah darah Indonesia, seluruhnya. Ya. Tujuan tertinggi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Dari Sabang sampai Merauke harus cerdas, ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, melaksanakan ketertiban, ya. Aman bangsanya. Ya. Terlihat juga di dalam alinea kedua sebenarnya. Terlihat di dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945, ya. Dengan kalimat ya yang merdeka, bersatu, ya, berdaulat, adil dan makmur. Adil dan makmur juga kan sebuah tujuan tertinggi dari bangsa Indonesia, seperti itu. Ya. Lalu identitas nasional, ya, identitas nasional ada di alinea keempat. Ya. Identitas nasional terlihat dengan sila-sila Pancasila itu termuat di dalam alinea keempat. Itu identitas bangsa, identitas nasional. Ya. Kalian sudah belajar di bab 1, Pancasila merupakan sebuah identitas bangsa, kepribadian bangsa, kan gitu. Betul nggak? Betul nggak? Ya, terdengar nggak suara saya? Ini yang lainnya pada tidur ya? Kok nggak ada respon gitu ya? Pancasila itu sebuah identitas nasional yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Lalu yang terakhir ya, ada unsur ketuhanan juga di sini. Ya. Tepatnya di alinea keberapa? Ada yang tahu nggak? Berkenaan dengan Tuhan. God or religion gitu ya. Berkenaan dengan Tuhan. Ada termuat ya, terlihat jelas di dalam alinea keberapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang Tiga, Pak. alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Selain perjuangan fisik ya, bangsa Indonesia ketika melawan penjajah, ya tidak luput juga. Ya. Ini adalah sebuah keberkahan, sebuah rahmat dari Tuhan. Bangsa kita bisa merdeka, kan gitu. Ya. Betul nggak? Nah, itu. Nah, jadi di dalam pembukaan UUD 1945 ini memuat makna yang fundamental sekali terhadap terbentuknya bangsa Indonesia. Maksudnya seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ini pada nggak dengerin ya? Atau pada AFK nih kayaknya nih? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Abidal Pratama. Oh, nggak ada ya. Hari ini. Hari ini mau nanya nggak? Bicara hadir, Pak. Hari ini mau nanya nggak? Aura Malika mau nanya nggak? Aura Malika. Nggak ada. Farhan Raditya mau nanya nggak? Farhan Raditya. Enggak, Pak. Felisa. Ya, Pak. Oke, saya lanjut ya kalau nggak ada yang mau nanya ya. Oke, kita masih masuk di dalam kedudukan ya. Ya, jadi kita lihat yang nomor 1 ya. Nah, ini di dalam buku Spiritualisme Pancasila ya, yang ditulis oleh Foky Fuad Wasita Atmaja gitu ya. Pembukaan UUD 1945 itu sebuah motivasi dan sebuah aspirasi
semangat bangsa Indonesia itu tercurahkan di dalam naskah pembukaan UUD 1945 gitu ya. Yang tadinya kita ya, dijelaskan itu di alinea pertama ya. Ya, di alinea pertama dijelaskan ya, sebuah kemerdekaan ya itu adalah hak seluruh bangsa loh gitu ya. Dan bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan gitu. Ya. Terlihat itu di alinea pertama. Berarti di alinea pertama itu ya, pembukaan UUD 1945 mencantumkan hak asasi manusia. Ya. Buktinya apa? Ya, kita bangsa Indonesia itu melarang dengan keras ya. Melarang dengan keras segala bentuk penjajahan yang ada di muka bumi. Ya. Dan bangsa Indonesia juga menyatakan ya, kemerdekaan itu ya hak seluruhnya itu, hak semua bangsa ya. Gitu ya. Terlihat memang sudah terlihat di dalam alinea pertama semangatnya seperti apa, semangat bangsa Indonesia seperti apa gitu. Ya. Hak asasi manusia itu tercantum di dalam alinea pertama gitu ya. Itu luar biasa ya, luar biasa itu yang menjadikan nantinya semangat bangsa-bangsa Asia dan bangsa Afrika untuk merdeka gitu loh ya, termuat di dalam alinea pertama gitu ya. Nantinya lebih lanjut lagi, nanti ada konferensi Asia Afrika, itu berdasarkan apa? Berdasarkan alinea pertama pembukaan UUD 45 bahwa segala bentuk penjajahan itu harus di bumi hanguskan karena memang tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan gitu. Ya. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita langsung masuk ke nomor 2 ya. Ya. Saya sudah jelaskan di awal ya, di video sebelumnya gitu ya. Ada kaitannya, ada hubungannya antara naskah proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 45 ya. Nah, ini merupakan satu kesatuan ya, yang berkesinambungan ya. Ketika ini teman kamu kenapa nih? Ketika naskah proklamasi ya, kalimat pertama itu dijabarkan lebih lanjut ya di dalam pembukaan UUD 1945 alinea 1, 2 dan 3 ya. Lalu di kalimat kedua proklamasi kemerdekaan itu dijabarkan lebih lanjut lagi ya di dalam alinea keempat pembukaan UUD 45. Jadi itu satu kesatuan, satu rangkaian itu ya. Jadi kalau kalian ditanya, ada nggak kaitannya naskah proklamasi dengan pembukaan? Ya ada, kamu jelaskan seperti itu. Ya. Kamu jelaskan seperti itu. Nah, kita lihat yang nomor 3 nih. Pembukaan tidak dapat diubah, gitu ya. Jika pembukaan diubah, ya berarti kalian mengubah haluan bangsa Indonesia, mengubah hakikat bangsa Indonesia, mengubah tujuan bangsa Indonesia. Dan bisa juga mengubah ideologi bangsa Indonesia, dan maka bisa dipastikan bangsa Indonesia itu hancur gitu. Makanya pembukaan UUD 1945 ini sifatnya tetap dan tidak dapat diubah. Ya, sama seperti video yang sebelumnya gitu ya. Lalu yang terakhir ya, nomor 4 ya. Indonesia meletakkan pandangan hidup bangsanya di alinea yang terakhir. Pandangan hidup bangsa ya, dari bentuk negara ya, tujuan negara, pandangan hidup bangsa juga ada di dalam alinea keempat. Buktinya apa? Pandangan hidup bangsa itu Pancasila. Kalian sudah belajar di bab 1 gitu ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bener nggak? Benar, Pak. Benar. Semua tercantum di alinea keempat gitu ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah itu ya, itu juga tercantum di alinea keempat. Semangat kebangsaannya tercantum. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ya, sampai sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Oke. Kita masuk ke sifat ya. Sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Di sini yang pertama sifatnya tertulis ya. Saya udah bilang di awal tadi ya.
sebuah konstitusi yang tertulis ya, rumusannya jelas. Ya, mengikat pemerintah sebagai sebuah penyelenggara negara ya. Dan juga mengikat seluruh warga negara. Ini kita melihatnya di dalam batang tubuhnya ya. Batang tubuh UUD 1945 atau pasal-pasal ya. Nah, pasal-pasal ini kan juga mengikat kita sebagai warga negara gitu. Untuk tunduk dan taat ya. Yang kedua, singkat dan supel ya. Nah, UUD 1945 ini ya, ini sifatnya sebenarnya fleksibel ya. Supel itu fleksibel ya. Jadi tidak kaku. Ya, makanya bangsa Indonesia itu ya menganut prinsip amandemen ya kalau untuk konstitusi ya, untuk Undang-Undang Dasar 45 ya. Ada yang tahu nggak artinya amandemen di sini? Ada yang tahu nggak artinya amandemen? Halo? Kedengeran suara saya? Ya? Ada yang tahu pengertian dari amandemen di sini? Yang tahu silakan nyalakan mic-nya. Sebutkan nama dan jawab. Ya. Apa itu amandemen? Ayo. Silakan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang apa sih pengertian dari amandemen? Ayo. Silakan. Ya, sebutkan nama yang mau jawab. Ya, Salsabila. Silakan. Amandemen adalah istilah untuk perubahan resmi sebuah dokumen resmi atau catatan tertentu. Oke, jadi mengubah sebuah dokumen. Di sini amandemen lebih tepat ya, mengubah isi dari UUD ya, batang tubuh pasal-pasal. Ya, ingat, yang diamandemen adalah pasal-pasalnya. Ya, bukan pembukaan UUD-nya. Ingat ya. Ingat ya. Yang diamandemen adalah pasal-pasalnya. Ya. Soal pasal 1, 2, 3. Nah, itu pasal-pasal, itu namanya batang tubuh. Tapi pembukaan UUD 1945 itu nggak bisa diamandemen. Ya. Diubah saja tidak bisa gitu ya. Nah, seperti contoh ya. Pasal 6 itu diubah ya. Tadinya presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Yaitu naskah Piagam Jakarta tadinya. Tapi diubah. Ya, dihilangkan Islamnya. Ya, dihilangkan Islamnya. Jadi bunyinya adalah presiden ialah orang Indonesia asli. Ya, seperti itu. Ya. Jadi bangsa Indonesia ya, sudah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak berapa kali? Ada yang tahu nggak? Dua, Pak. Siapa yang jawab dua tadi? Sebutkan namanya. Putri. Siapa? Putri. Jawaban Putri dua. Ya, oke. Yang lain. Sudah berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? Ayo. Baru Putri doang yang jawab nih. 4, Pak. 4. Siapa yang jawab nih? Farhan, Pak. Farhan. Tahun berapa saja? Yo. Jawab 4 tadi Farhan. Nah, sekarang tahun berapa saja? 4 kali itu tahun berapa aja? Yo. Ayo, Farhan. Yang lain? Sepi ya, wasnya ya. Pada tidur ya anak-anaknya ya. Yo. Sudah berapa kali UUD 45 itu diamandemen? Tahun berapa saja diamandemennya? Kali. 1999. Si siapa yang jawab? Sebutkan nama yang mau jawab. Putri, Pak. Ya, Putri, silakan. 1999, Ya. 2000, Ya. 2001, sama 2002. Tadi jawaban kamu 2 kali.
Oke, ya. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 kali ya. Diawali amandemen pertama tahun 1999. Ya, amandemen kedua ya, tahun 2000. Amandemen ketiga tahun 2001 ya. Amandemen terakhir, amandemen keempat itu tahun 2002 ya. Jadi 4 kali ya. Tujuannya untuk apa? Ya, menyesuaikan perkembangan zaman. Itulah ya. Itulah mengapa Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan fleksibel ya. Jadi fleksibel itu bisa diamandemen sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu ya. Nah, lalu di dalam UUD 45 juga memuat aturan-aturan ya. Lalu ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional ya. Yang terakhir ya, peraturan hukum positif yang tertinggi ya. Jadi UUD 1945 ini merupakan sumber hukum tertinggi ya. Nah, jadi kalau undang-undang di bawahnya ya ingin membuat undang-undang gitu ya. Ya, pemerintah ingin membuat sebuah undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya. Atau produk hukum tertentu gitu. Ya, itu harus berkaca ya, berlandaskan UUD 45 ya. Harus dilihat ya, harus dikontrol gitu ya. Nah, kita lihat di bawahnya tuh, perundang-undangan yang lebih rendah ya. Jadi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah nantinya itu harus melihat UUD 45 dulu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya di slide berikutnya nih ya. Ya, fungsi ya. Fungsi dari UUD 1945 nih. Ya. Ini sumber hukum tertulis gitu ya. Atau sumber hukum tertinggi di bangsa Indonesia gitu. Terutama sebagai alat kontrol ya. Jadi tadi saya bilang ya, kalian nih ingin membuat sebuah undang-undang gitu, ingin membuat sebuah peraturan ya, ingin membuat sebuah kebijakan ya. Itu nggak langsung jadi ya. Nggak langsung jadi, dikaji dulu berdasarkan UUD 1945 ya. Ya, jadi dikaji dulu. Kalau ada poin-poin yang tidak menyatakan gitu ya, atau menyeleweng dari UUD 45 ya, maka kebijakan-kebijakan yang kalian buat itu tidak bisa jadi gitu ya. Gagal terbentuk ya. Tanya UUD 45 itu dikatakan sebagai alat kontrol ya, seperti itu. Lalu juga di sini disebut sebagai sebuah pengatur ya, bagaimana kekuasaan negara ini disusun dan terbagi-bagi kerjanya. Ya, tugas dan wewenangnya itu termuat juga di dalam UUD 45. Ya. Silakan yang punya UUD 45 ya, dibuka UUD-nya. Jadi di situ dijelaskan tugas wewenang dari masing-masing lembaga tinggi negara. Tugas presiden sebagai apa, dijelaskan. Tugas MPR apa, dijelaskan di situ. Tugas DPR seperti apa, DPD seperti apa. Coba dibuka UUD-nya. Ada yang punya nggak? Buku UUD 45 ada yang punya nggak di sini? Ada yang punya nggak? Ya? Ada yang punya buku UUD 45 nggak? Kalau ini pada diem gitu ya. Saya tanya diem gitu. Ini sebenarnya ngerti nggak sih kalian? Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Oke, kalian punya buku UUD 45 nggak? Kan saya nanya tadi kenapa kalian diem gitu loh. Nggak punya, Pak. Enggak, Pak. Punya, Pak. Punya. Coba yang punya dibuka. Buka sekarang buku UUD-nya. Pelajaran kita UUD 45. Silakan, kalian harus punya buku UUD 45. Ya. Coba dibuka. Amandemen yang keempat ya dibukanya ya. Biasanya itu ditandain dengan bintang. Bintangnya ada 4 gitu. Itu amandemen keempat berarti. Coba dibuka. Di situ tertulis nggak tugas dari lembaga negara ya. Misalnya presiden. Tugasnya apa, wewenangnya apa.
MPR tugasnya apa, wewenangnya apa? Coba terlihat nggak? Dibuka UD-nya. Oke, siapa yang sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Ya, yang udah ketemu dinyalakan mic-nya. Mbak, saya pengen tahu. Ayo, sudah yang ketemu belum? Tadi bilang ada yang punya. Coba dicari dulu. Udah ketemu atau belum? Ayo. Gimana nih? Pada diem aja nih. Ini berarti payah nih kelas ini. Ayo. Coba Putu, mana Putu? Ada Putu nggak? Ya, Pak. Putu, silakan buka buku UD-nya. Nggak ada. Nggak ada. Yang punya siapa tadi? Yang punya siapa? Buku UD tadi. Saya dengar ada yang punya. Ayo. Oke, kalau nggak punya silakan kalian browsing. Ayo, saya suruh kalian browsing sekarang. Silakan browsing. Saya mau membuktikan ke kalian. Pak. Silakan browsing. UD 1945. Alinea keempat ya. Silakan dibaca nih kalian. Gimana pelajaran UD nggak punya buku UD? Ya, sudah ketemu belum? Ya, yang saya panggil dijawab ya. Nurhalisa, mana Nurhalisa? Nurhalisa. Oke, Nurhalisa nggak hadir ya. Fitri Amakfiro. Ya Pak, kenapa? Oke, silakan dibuka UD-nya. Udah alinea keempat Pak. UD-nya dibuka, batang tubuhnya dibuka. Pasal-pasalnya. Udah belum? Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dasar negara yaitu Pancasila. Belum, saya belum nanya. Udah jawab aja. Oke, silakan kamu buka tugas dari MPR di dalam pasal itu, coba. Coba Fitria, cari. Pasal berapa itu? Tugas dan wewenang dari MPR. Coba Fitria Makfiro. Ya, udah ketemu belum Fitria? Bentar Pak, lagi dicari. Ayo. Nah, Fitria udah ketemu belum? Kalau nggak ada MPR, boleh presiden atau DPR atau lembaga negara yang lainnya. Tugas DPR menyusun dan membahas rancangan undang-undang, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD, menetapkan UU bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden
Oke, itu DPR. Ya, betul ya? Fitria, itu tugas DPR ya? Iya, Pak. Oke, itu ada di dalam pasal berapa? Yang kamu baca tuh ada di dalam pasal berapa? Kalian ya, kita lagi bahas UUD 45 gitu ya. Kalian harus punya buku UUD 45-nya. Bagaimana mau dibahas gitu ya. Untuk membuktikan ya. Tadi sudah dibacakan oleh Fitri ya, tugas dari DPR. Berarti di dalam UUD 45 itu sudah dibagi-bagi tugasnya. Wewenangnya sudah dibagi-bagi. Itulah fungsi UUD 45 sebagai sebuah pengatur. Jadi tidak ada lembaga negara yang tugas dan wewenangnya itu sama ya. Itu nanti menimbulkan overlap gitu ya, tumpang tindih ya namanya. Jadi setiap lembaga negara sudah ada tugasnya, sudah ada wewenangnya masing-masing gitu ya. Tadi baru dicontohkan DPR gitu ya. Coba Fitria dibacakan tugas dan wewenang dari Presiden. Sebentar, Pak. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oke ya, itu tugas dan wewenang dari Presiden. Beda ya tugasnya sama DPR ya. Beda ya, beda. Karena memang sudah diatur ya, agar tugas dan wewenang dari lembaga negara tidak overlap ya. Tidak tumpang tindih ya, seperti itu. Sampai sini paham ya? Paham sampai sini? Paham? Paham ya? Oke. Minggu depan kalian kan oke, selesai ya materinya ya. Bentar ya, nih saya end share dulu. Oke, saya stop presenting dulu. Oke, minggu depan kalian kan PTS ya? Ya. Iya, Pak. Minggu depan kalian PTS. Oke. Setelah PTS, ya. Setelah PTS, kalian buat sebuah video. Ya, kalian buat sebuah video. Videonya ini, ya. Video kalian menghafalkan pembukaan UUD 1945. Ya, nanti di-upload di Classroom ya, nanti saya buat gitu ya. Ya. Ini untuk penilaian keterampilan bab 2 ya. Nah, jadi 2 minggu kemudian ya, berarti 2 minggu lagi kalian saya tugaskan untuk membuat video hafalan pembukaan UUD 1945 yang nantinya di-upload di Google Classroom. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Oke, sebelum saya akhiri meet-nya, ya, saya mau salah satu di antara kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan salah satu di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan, saya tunggu. Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, Salsabila mungkin?
Salsabila, mana Salsabila? Ya, silakan simpulkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan hari ini. Ya, Salsabila. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, makna aliniat pembuka, sifat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan perubahan UUD Negara Republik Indonesia. Oke, terima kasih Salsabila. Saya mau satu orang lagi deh. Ya, satu orang lagi. Silakan. Ya, silakan. Satu orang lagi yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, terima kasih Salsabila. Oke, Farhan Raditya. Farhan Raditya. Ya, Pak. Oke. Silakan simpulkan materi hari ini. Ayo. Farhan Raditya mana nih? Saya nggak akan mengakhiri kalau belum satu orang lagi nih yang menyimpulkan ya. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga amandemen Undang-Undang Dasar Negara 1945. Oke, terima kasih Farhan Raditya. Oke, mungkin materi hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ya, semoga minggu depan ya kalian bisa mengerjakan soal PTS ya dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jangan lupa belajar ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.